semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang sangat-sangat kejam banget. Kenapa sampai aku bilang sangat kejam? Karena kejadian ini korbannya adalah seorang gadis perempuan berumur 5 tahun. So, gimana cerita lengkapnya? Yuk sama-sama kita simak. April Jones merupakan seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun. Dia merupakan anak ketiga dari pasangan Coral dan juga Paul Jones. Diketahui juga bahwa April Jones ini memiliki 2 kakak. Yang pertama, kakak pertamanya seorang perempuan bernama Jasmine dan kakak keduanya seorang laki-laki bernama Harley. Mereka berlima sendiri diketahui tinggal di kota kecil bernama Machinelet di Wales. Masuk ke cerita penculikannya. Jadi pada hari itu, hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, Paul dan juga Coral istrinya bangun di pagi hari seperti biasa. Kemudian Coral ke dapur untuk memasak sarapan. Kemudian si Paul tadi membangunkan ketiga anaknya untuk menyuruh mereka mandi dan juga sarapan. Setelah mereka berlima sarapan, barulah ketiga anaknya itu berangkat ke sekolah. Nah, jadi kita berfokus kepada ceritanya si April Jones. Jadi setelah April menyelesaikan sekolahnya, dia tidak langsung pulang ke rumah. Karena memang pada saat itu biasanya dia langsung pergi les berenang. Makanya dari itu setelah pulang sekolah dia langsung ke tempat les berenangnya. Dia les berenang di sana seperti biasa. Dan pada sore hari Paul sang ayah menjemput April di tempat lesnya tadi dan mereka berdua langsung pulang ke rumah. Kemudian pada jam 7 malam si Paul dan juga Coral itu ke sekolahnya April karena memang ada undangan orang tua murid dan juga guru. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak rapat orang tua murid gitu. Nah, mereka datang ke pertemuan itu pada pukul 7 malam. Tidak lupa juga mereka mengajak ketiga anaknya juga. Kemudian setelah acara pertemuan orang tua murid dan guru itu selesai, mereka berlima keluar. Nah, pada saat itu entah kenapa si April ini mungkin karena melihat banyak teman-temannya yang bermain pada saat itu, jadi si April ini meminta izin kepada orang tuanya bahwa dia bilang, "Mah, Pah, apakah boleh aku bermain sepeda pada saat itu, pada malam itu?" Awalnya si Paul dan juga Coral itu ragu memberikan izin kepada April untuk bermain di malam hari. Namun mengingat, jadi kan kalian ingat kan pada waktu rapat tadi. Nah, pada saat rapat itu teman-teman, guru mereka itu memberitahukan kepada orang tuanya April bahwa April ini memiliki prestasi yang sangat bagus di sekolah dan dia adalah murid yang baik juga di sekolah. Nah, mengingat si April ini dia mendapat penghargaan dari sekolah, jadi kan kayak baru aja dia mendapatkan penghargaan dari sekolah. Si Paul ini kayak langsung, kayaknya nggak apa-apa deh untuk malam ini aku memberikan izin kepada April untuk bermain bersama teman-temannya. Hitung-hitung juga sebagai hadiah untuk April karena dia sudah menjadi anak yang sangat pandai dan mendapatkan penghargaan di sekolahnya. Jadi pada malam itu si Paul memutuskan memberikan izin kepada April bahwa iya nak, boleh kamu bermain dengan teman-teman kamu, bermain sepeda dengan teman-teman kamu. Tapi ingat, ayah hanya memberi waktu 15 menit aja untuk waktu kamu bermain dan setelah itu kamu pulang, kata ayahnya, kata si Paul tadi. Jadi April pun juga setuju dengan perkataan ayahnya bahwa baik ayah, aku akan bermain sekitar 15 menit aja di luar dan nanti aku langsung pulang. Nah, jadi April langsung bermain sepeda bersama teman-temannya. Kemudian si Coral, Paul dan juga kedua kakaknya April itu pulang ke rumah. By the way teman-teman, for information, rumah April kemudian sekolahnya April itu kayak satu lingkungan gitu karena kan mereka itu tinggal di satu kota kecil
Jadi kan kayak di luar negeri itu kayak kota-kotanya itu hampir semua orang tetangga-tetangga itu tahu kan, pasti kalian tahu kan, bisa kalian lihat di film-film, kadang kan kayak suatu kota kecil gitu, jadi antar tetangga di kota itu tuh serba tahu semua orang-orang yang berada di kota itu. Nah jadi begitu bayangan situasinya daerah tempat tinggalnya si April. Jadi jarak rumah dan sekolah itu berdekatan, dan para tetangga pun juga saling mengenal satu sama lain. Nah setelah 15 menit nih ditunggu-tunggu di rumah, kok April nggak pulang-pulang kan. Paul menyuruh anak keduanya yang laki-laki bernama Harley tadi, Harley, kamu cepat susul adik kamu si April, cari dia, suruh dia pulang karena ini udah melebihi waktu yang diberikan tadi. Jadi sudah lebih dari 15 menit dia nggak pulang-pulang. Kemudian, baik ayah, aku akan mencari April, kata si Harley kan. Jadi dia keluar rumah mencari adiknya si April. Tapi tidak lama kemudian Harley ini berlari ke rumahnya sambil berteriak, ayah, 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 April, ayah, April, ada apa? Kata si ayahnya tadi kan, kata si Paul, ada apa nak, ada apa, adik kamu kenapa? Kata Paul, April ya, April, April dibawa orang, April dibawa orang, katanya. Kenapa, siapa yang ngebawa April? Aku nggak tahu ya, tadi April dimasukkan orang di dalam mobil, kata si Harley tadi. Nah setelah mendengar itu, Paul pun langsung bergegas menelpon polisi. Jadi pada saat itu dia langsung menelpon polisi, dan saking shocknya si Paul, dia hanya bisa berkata kepada polisi bahwa anak saya diculik. Jadi kayak satu kalimat itu aja yang bisa terlontar di mulutnya Paul menelpon polisi tadi, cuma anak saya diculik. Saking dia shocknya, dia nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan setelah mendapat laporan itu, polisi langsung bergegas untuk ke TKP dan mencari April. Berita mengenai hilangnya April pun cepat tersebar ke kota itu, karena kan itu kota kecil, jadi berita-berita seperti itu pastinya cepat menyebar. Dan masyarakat kota pun, warga-warga kota pun juga langsung ikut membantu pihak kepolisian untuk mencari April. Jadi kayak bagus banget, tetangga-tetangganya itu, warga-warga di kotanya itu bagus banget. Dia langsung gercep ngedengar ada anak hilang, ada anak diculik, itu mereka langsung saling membantu mencari si April tadi. Setelah polisi datang ke TKP kejadian, polisi pun langsung menginterogasi teman-teman April yang bermain bersama April tadi. Jadi ada satu anak itu berusia 7 tahun. Dia mengaku kepada polisi kalau memang pada saat itu dia melihat April. Jadi ada mobil yang datang, kemudian April itu kayak happy-happy aja gitu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was. Dia melihat wajah April itu tetap happy, dia ketawa-ketawa. Dan April pun kayak langsung masuk aja gitu ke mobilnya, jadi kayak nggak ada paksaan, nggak ada kayak kekerasan gitu. Jadi temannya si April tadi melihat April itu masuk dengan sendirinya ke dalam mobil tersebut, dan April pun dibawa pergi oleh orang yang membawa mobil itu. Teman April ini pun juga berkata bahwa posisinya salah. Dia bilang gitu kan, posisi April masuk salah. Akhirnya polisi pun berpikir apa maksudnya posisi April masuk salah, dan polisi pun berspekulasi bahwa mungkin saja yang dimaksudnya ini adalah posisi pengemudi mobil tadi. Jadi kan di kota itu biasanya pengemudi itu berada di sebelah kiri. Jadi kan kalau pengemudi sebelah kiri, si penumpangnya masuk ke sebelah kanan. Tapi pemikiran polisi bahwa pengemudinya ini sebelah kanan. Makanya kan temannya April tadi bilang Aprilnya salah posisi masuk. Mungkin pemikiran polisi mobil itu pengemudinya di sebelah kanan, dan makanya April masuk ke sebelah kiri. Jadi kayak mobil-mobil di Indo gitu loh teman-teman, kan kalau mobil di tempat kita kan yang ngemudinya sebelah kanan, kalau di luar negeri kan biasanya sebelah kiri, dan pastinya jarang banget mobil yang pengemudinya itu di sebelah kanan. Nah kemudian setelah mendapat keterangan dari temannya April itu,
Polisi pun langsung mencari tahu, bertanya-tanya kepada warga sekitar, apakah ada warga yang tahu siapa orang yang memiliki mobil yang pengemudinya itu berada di sebelah kanan. Dan para warga mendengar cerita itu langsung menyebutkan satu nama, kalau orang yang memiliki mobil seperti yang dibilang temennya April tadi yang pengemudinya di sebelah kanan itu adalah mobil milik Mark Bridger. Nah, sedikit informasi mengenai si Mark Bridger ini. Jadi Mark ini diketahui adalah seorang anak polisi yang lahir di Surrey. Diketahui juga sebelum dia tinggal di Wales, khususnya di kota Chenills. Sebelumnya dia itu tinggal di London. Jadi kota Chenills ini itu memiliki jarak yang tidak lumayan jauh dari kota Maidenhead. Kalau kota Maidenhead tadi kan itu kota kediamannya si April tadi. Terus si Mark ini dia tinggal di Wales juga, tapi di kota Chenills. Oke, terus juga masih di latar belakangnya si Mark ini. Jadi Mark ini diketahui bekerja di rumah jagal. Jadi dia bekerja di rumah jagal dan diketahui juga dia memiliki 6 orang anak dari 4 istri yang berbeda. Si Mark ini kayaknya playboy banget ya. Dia punya 6 orang anak dari 4 istri yang berbeda. Mark sendiri juga dikenal memiliki paras yang sangat mempesona. Dia juga memiliki tinggi badan yang semampai. Jadi kayak si Mark ini tuh udah kayak primadona banget di kota itu karena dia tinggi, tampan juga. Jadi orang-orang khususnya cewek-cewek itu kayak terpesona kepada si Mark tadi. Makanya kan dia sampai punya 4 orang istri, itu kayak oh my god. Mark sendiri pun mengaku pada warga sekitar kalau dia itu adalah mantan perwira. Jadi si Mark ini mengaku bahwa dulu sebelum bekerja di rumah jagal dia bekerja sebagai perwira. Jadi kayak jauh banget kan, dulunya dia perwira sekarang kayak turun jabatan gitu jadi tukang jagal. Tapi I don't know yang mana yang benar, tapi menurut pengakuan Mark seperti itu. Nah, diketahui juga teman-teman dari ketampanannya dan pesonanya, sebenarnya si Mark ini memiliki track record kehidupan yang sangat suram banget. Kenapa? Karena diketahui dia itu suka mabuk-mabukan. Jadi kayak alkoholik banget. Bahkan diketahui satu hari dia bisa menghabiskan 25 kaleng minuman beralkohol. Kayak oh my god, lo minum 25 kaleng sehari kayak nyari apa gitu loh. Makanya kan si Mark ini disebut sebagai alkoholik banget, karena kalian tahu sendiri 25 kaleng itu bukan jumlah yang sedikit, dan si Mark bisa menghabiskan itu dalam satu hari. Kemudian juga diketahui Mark ini suka mencuri dan juga biasa mengancam orang-orang dengan menggunakan senjata api. Jadi kayak track recordnya itu kayak buruk banget. Jadi kan nggak sinkron banget sama pengakuannya si Mark tadi bahwa dia dulu seorang perwira, tapi kenyataannya kelakuannya sangat-sangat buruk. Nah, kemudian setelah mendapatkan nama si Mark tadi, satu hari setelah kejadian penculikannya si April, Mark pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Polisi pun langsung menginterogasi Mark dan langsung menanyakan perihal penculikan April. Pada saat itu si Mark memang mengaku malam itu dia memang membawa si April, namun dia tidak mengakui kalau dia itu telah menculik April. Jadi pada saat diinterogasi polisi, si Mark ini mengaku kalau pada saat itu dia datang ke sekolah. Jadi by the way teman-teman, salah satu anaknya si Mark tadi bersekolah di sekolah yang sama dengan April. Makanya kan kalian ingat
pada malam hari kan ada pertemuan orang tua murid dan juga guru. Makanya pada saat itu si Mark ini juga datang ke sekolahan itu untuk mewakili anaknya. Nah, jadi Mark mengaku setelah dia pulang dari rapat pertemuan itu, dia tidak sengaja menabrak April dan kemudian dia panik kan setelah menabrak anak kecil. Lalu dia mengaku dia langsung membawanya ke dalam mobil dan langsung membawanya ke rumah sakit. Nah, jadi begitu pengakuannya si Mark kepada polisi. Tapi kan polisi nggak langsung percaya gitu kan. Jadi si polisi ini yang menginterogasinya bertanya kepada Mark, kamu bawa ke rumah sakit mana si April? Tapi di situ anehnya si Mark ini kayak diam. Dia langsung diam. Setelah itu dia langsung kayak berkelim gitu bahwa oh my god, aku lupa gitu loh. Aku lupa dia dibawa ke rumah sakit apa, di rumah sakit apa. Aku membawanya, aku lupa, dia bilang kan. Karena pada saat itu aku lagi mabuk, kata si Mark. Jadi pada saat itu dia bilang kalau dia lagi mabuk dan dia nggak sadar atau lupa membawa April ke rumah sakit mana. Jadi kayak pengakuan awalnya aja kan udah membingungkan sekali kan. Jadi polisi pun nggak langsung percaya juga. Kemudian polisi pun juga sempat menanyakan perihal kesaksian temennya si April. Kalian ingat kan temennya si April yang mengaku dia melihat April masuk ke mobil orang. Nah, polisi pun menanyakan perihal itu kepada Mark. Dan Mark tetap bersikukuh bahwa aku tidak menculik April, dia berbohong. Jadi si Mark ini bilang kalau anak kecil itu berbohong. Dia tetap pada pendiriannya kalau dia tidak sengaja menabrak April dan dia membawa April ke rumah sakit. Nah, setelah interogasi panjang itu tadi, polisi pun menahan sementara dulu si Mark. Kemudian polisi pun melanjutkan pencariannya. Polisi pun tetap meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk kalau ada informasi mengenai April atau ada yang melihat April itu cepat atau segera dilaporkan ke polisi. Kemudian juga para polisi mencek CCTV jalan, kemudian mencek laptop dan juga handphonenya milik Mark. Dan teman-teman, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Apa hal yang kumaksud tadi? Sebentar aku minum dulu karena seret banget. Ini ceritanya lumayan panjang banget dan harus diceritakan secara rinci. Kalau enggak nanti kita bingung gimana ceritanya. Aku permisi minum dulu. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, hal yang mengejutkannya adalah pada saat para polisi mencek laptopnya si Mark, polisi menemukan bahwa beberapa hari sebelum kejadiannya April diculik, si Mark ini kedapatan sedang browsing di laptopnya. Itu dia mencari foto-foto anak kecil yang tidak berbusana. Kemudian yang parahnya lagi, di laptopnya itu juga didapati kalau Mark itu sempat kayak ngepoin seorang cewek. Jadi ini cewek yang berumur 14 tahun yang diketahui adalah teman sekolah anaknya si Mark. Jadi mencari-cari tahu informasi mengenai anak perempuan ini, kayak ngapain kan si Mark ini kalau laki-laki dewasa yang waras lagi. Jadi gimana ya, kayak sewajarnya laki-laki dewasa gitu kan, kayak nggak mungkin banget kamu ngepoin temen anak kamu yang umurnya 14 tahun yang jauh banget dari kamu. Itu kan kayak nggak mungkin banget kalau memang dia itu seorang laki-laki dewasa yang normal. Tapi kan kayak gini diketahui dia lagi browsing gambar-gambar anak-anak kecil yang nggak berbusana. Itu kan kayak aneh banget kan. Nah, bukan hanya itu aja, diketahui juga kalau si Mark ini juga sedang chattingan sama 4 orang perempuan
Jadi chattingannya itu di Facebook. Dan si Mark ini juga didapati itu nge-SMS 4 cewek tadi. Dia ngajakin cewek tadi untuk menemaninya minum bareng. Jadi itu tadi teman-teman fakta-fakta yang didapat polisi setelah mencek laptop dan juga handphone milik Mark. Kemudian polisi pun juga nggak lupa mencek atau memeriksa CCTV di kota itu, dan memang benar pada saat itu si Mark ini datang ke sekolahnya. Si anaknya Mark tadi otomatis kan itu satu sekolah dengan April, jadi memang tertangkap di kamera CCTV kalau si Mark ini datang ke sekolah tersebut. Kemudian juga ada salah satu warga yang mengaku kalau pukul 8.30 dia melihat si Mark ini berkendara dengan mobilnya itu di jalan rumahnya. Jadi kayak ada orang yang melihat Mark itu melaju di jalanan menuju pulang ke rumah. Kemudian juga ada 3 orang saksi lagi yang mengaku kalau paginya, jadi setelah malam yang penculikan itu, paginya itu dia melihat Mark keluar rumahnya sedang membawa kantong plastik hitam besar. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa dia melihat si Mark ini ada berada di sungai. Nah, setelah mendapatkan kesaksian-kesaksian dari orang banyak, polisi pun langsung menyusuri TKP dari saksi-saksi itu. Jadi para polisi tadi langsung menyisiri jalanan menuju ke rumahnya Paul dan juga menyisir di sungai. Namun tidak dapat apa-apa. Nah, ini dia teman-teman. Setelah para polisi tadi kan memeriksa sepanjang jalan dan juga sungai, itu tidak menemukan apa-apa. Pada saat memeriksa rumahnya si Mark, ini nih teman-teman yang bikin aku oh my god, ini orang kayak kejam banget. Jadi pada saat polisi datang ke rumahnya itu memang keadaan rumahnya dalam keadaan bersih dan sangat rapi. Namun polisi pastinya nggak sembarangan memeriksa, pasti harus teliti. Polisi menemukan beberapa bercak darah berada di dalam toiletnya Paul, dan juga beberapa bercak darah terdapat di sekitaran perapian rumahnya Paul, dan diidentifikasi bahwa memang itu adalah bercak darah April. Dan yang bikin wow banget, kenapa teman-teman, di perapian rumahnya Mark ini itu didapati beberapa bagian tulang dan juga tengkorak manusia. Pastinya kalian udah tahu kan itu milik siapa? Yap, bener banget, itu milik April Jones teman-teman. Nah, setelah polisi menemukan itu, langsunglah dibuka kembali sidang. Jadi dilakukan sidang lagi dan tetap si Mark ini bersikukuh bahwa dia tidak menculik dan membunuh April. Jadi kayak ngapain sih lo itu kayak berdalih terus, padahal kan kayak bukti-bukti udah tertuju kepada kamu gitu kan. Jadi tetap di persidangan itu si Mark tetap pada pendiriannya kalau dia tidak bersalah dan dia tidak membunuh April. Kemudian teman-teman juga didapati setelah yang pemeriksaan di rumah tadi ya, itu polisi juga menemukan beberapa bagian-bagian potongan tubuh dan itu adalah milik April. Jadi kayak mungkin dimutilasi sama si Mark tadi. Dan yang menyedihkannya lagi teman-teman, sampai jasad April dimakamkan pun itu jasadnya tidak lengkap. Jadi keluarganya si April tadi hanya bisa menguburkan 17 potong anggota tubuh dari April. Jadi pada saat dimakamkan anggota tubuh April tidak lengkap. Kasihan banget, aku sedih banget dengernya karena ini cowok gila sih, kejam banget. Oke, lanjut ke persidangannya si Mark.
Si Mark kan tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Polisi dan juri hakim pun juga memeriksa gitu, dan diketahui bahwa sepedanya April pun juga tidak mengalami kerusakan. Jadi kan kayak oke lah, kalau memang si Mark tadi mengaku dia menabrak April, pastinya kan sepedanya rusak. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, terlihat bahwa sepeda April itu dalam kondisi yang sangat baik. Makanya dari itu semua pengakuan si Mark itu dipatahkan oleh bukti-bukti yang ada. Dan si Mark pun dihukum hukuman seumur hidup di penjara. Ya, alhamdulillah akhirnya si penjahat ini bisa dihukum berat, dihukum seumur hidup di penjara. Oke, perlu diketahui juga teman-teman, setelah si Mark ini dijatuhi hukuman seumur hidup penjara, itu diketahui juga tidak lama dari itu rumah si Mark ini dihancurkan oleh pemerintah setempat. Dan juga di kota itu juga dibangun taman untuk mengenang April Jones semasa hidupnya. Jadi di situ kayak ada monumen taman untuk memperingati kematiannya si April Jones tadi. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita gadis kecil yang bernama April Jones yang diculik dan dibunuh oleh pembunuh yang sangat-sangat kejam banget. Bahkan bisa dibilang sebagai pedofil anak, karena kan, oh iya, aku juga lupa. Pada saat polisi mencek di laptopnya si Mark tadi, itu juga polisi menemukan 300 file foto-foto anak di bawah umur yang tidak menggunakan busana. Jadi kayak, iya, si Mark ini beneran pedofil anak banget, psycho banget. Jadi kayak udah deh, memang dia menyimpang. Jadi kayak ya udah deh, nggak usah ditanya lagi kalau memang benar dia itu memiliki kelainan seksual gitu. Makanya dia sampai bisa berbuat sejahat itu kepada anak kecil. Oke, kita ambil aja hikmahnya dan pelajaran dari cerita ini, bahwa kita nanti kalau menjadi orang tua itu harus berhati-hati banget. Khususnya kalau anak perempuan harus kita jaga banget. Jangan sampai kejadian ini menimpa ke kita na'udzubillah ya teman-teman. Semoga anak-anak kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap terjaga sampai dia dewasa nanti. Oke, segini dulu ceritanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.